Bab 647. Memberi hormat pada guru. Setelah berjalan keluar dari gerbang besi villa, Klutang memegang pedang di satu tangan dan memegang erat Kingston Jiang di tangan lainnya. Karena takut Kingston Jiang kabur, Felix Murong di belakangnya bertanya, ngomong-ngomong, "Kakak Jiang, di mana kamu mengatur akau tinggal? Mungkinkah kamu akan membawa aku ke keluarga Tang?" Kingston Jiang berhenti. Dia benar-benar tidak memikirkan di mana harus membiarkan Felix Murong tinggal. Karena identitas Felix Murong terlalu istimewa. Dia adalah pemimpin baris pertama Sekte Gu, dan sekarang pemimpin kedua Sekte Gu, Ronnie Ouyang, telah memberontak. Diam-diam menyogok semua orang dari Sekte Gu. Langkah selanjutnya dia pasti menguasai seluruh Sekte Gu. Felix Murong tidak mati, Ronnie Ouyang tidak akan tenang, dia pasti akan mengirim orang kuat untuk memburunya, atau bahkan bertindak sendiri. Untuk sementara ikut aku. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Kamu benar-benar tidak takut bila aku mengikutimu? Orang-orang Ronnie Ouyang akan datang, atau dia sendiri yang datang?" Kingston Jiang tersenyum, "Kamu semakin tua, kamu telah mengubah penampilanmu, hanya beberapa orang yang mengetahui identitasmu. Ronnie Ouyang tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi tua dalam sekejap, dan dia tidak akan mengira bahwa lelaki tua yang bersamaku adalah pemimpin utama dari Sekte Gum Felix Murong." Felix Murong tersenyum dan berkata, "Benar juga, tapi aku tidak akan pergi ke keluarga Tang. Kamu hanya perlu mengatur tempat tinggal untukku." "Benar juga." Kingston Jiang mengangguk. Kemudian dia berkata, "Atau, kamu tinggal di tempat Suryana untuk sementara, dan menunggu sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku baru dibicarakan." "Baik." Felix Murong tidak menolak. Kingston Jiang kembali ke villa lagi. Dia mencari Suryana dan memberitahunya tentang hal itu. "Oke." Suryana dan setuju tanpa memikirkannya, dia bahkan menjadi bahagia. Dia tidak tahu identitas Felix Murong, tetapi dilihat dari apa yang dikatakan Felix Murong sebelumnya, dia tahu bahwa Felix Murong pasti seorang ahli bela diri tua. Aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke utara." Bola mata Suryana dan berputar-putar, dan tatapannya berhenti pada Felix Murong. Dia tersenyum dan berkata, "Orang tua, aku memutuskan untuk tinggal di Jiangzhong. Dalam kesempatan ini, mohon kamu memberiku beberapa saran." Suryana dan berlatih energi Qi. Namun, dia tidak pernah berhubungan dengan seni bela diri. Dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Ada kesempatan seperti ini, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? "Tetua, jangan berdiri, ayo duduk. Kamu gadis ini, pintar juga, cocok dengan emosiku." Felix Murong tersenyum. "Benarkah?" Suryana dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Aku suka dengan tetua ini, atau bagaimana kalau aku memujamu sebagai guru?" Felix Murong tertegun. Ratusan tahun ini, dia menerima satu murid, dia tidak pernah berpikir untuk menerima murid lagi. Kingston Jiang di samping berkata, "Suryana tidak gampang. Dia adalah fisik es yang langka, dan dia memiliki aliran udara dingin yang stabil di tubuhnya." "Oh, benarkah?" Felix Murong melihat Suryana dan fisik dingin. Dia juga telah membaca catatan di buku-buku kuno, tubuh semacam ini jarang ada dalam ribuan tahun. Tub ini adalah yang terbaik dalam belajar seni bela diri. Begitu masuk seni bela diri, energi Qi akan langsung meningkat. 1 tahun pelatihan seni bela diri bernilai 10 tahun orang lain. Ya. Kingston Jiang menjelaskan, dia telah dilahirkan dengan udara dingin sejak dia masih kecil. Dia telah menggunakan obat-obatan untuk mengusir udara dingin yang berlebihan. Untungnya, dia bertemu denganku. Jika tidak, dia pasti mati udara dingin yang berlebihan. Setelah mendapat pengakuan dari Kingston Jiang, Felix Murong juga tertawa. Dia menatap Suryana dan dengan hati-hati dan berkata, "Kemari, aku periksa denyut nadinya." Suryana dan mengulurkan tangannya. Felix Murong meletakkan jarinya di nadinya. Setelah beberapa saat, dia menutup tangannya dan berkata, "Yah,
Memang benar, yin dan yang dalam tubuh tidak seimbang, dan terlalu banyak dingin. Guru, terimalah penghormatan dari murid. Suryana dan tiba-tiba berlutut di tanah, memberi hormat. Felix Murong menerimanya. Sampai Suryana dan selesai bersujud, dia tersenyum dan berkata, "Oke, bangun, karena muridku, aku harus memberimu hadiah sebagai guru, tetapi guru tidak memiliki apa-apa sekarang, aku berutang dulu, nanti aku akan menebusnya." "Terima kasih, guru." Suryana dan berdiri. Kintiasu di samping tampak iri. Melihat Kingston Jiang, dia berkata, "Kingston Jiang, kamu juga carikan aku seorang guru, aku juga ingin berlatih seni bela diri." Kingston Jiang memutar bola matanya dan berkata, "Baik-baik saja, untuk apa berlatih seni bela diri? Pelatihan seni bela diri sangat sulit, kamu tidak akan sanggup." "Belum tentu." Kintiasu melirik Klutang dan berkata, "Klutang saja bisa, mengapa aku tidak bisa?" "Karena kamu ingin belajar seni bela diri, maka aku akan menerimanya." Felix Murong dalam suasana hati yang baik. Kingston Jiang buru-buru berkata, "Mengapa kamu masih bengong? Ayo segera beri hormat kepada guru." Kintiasu tersadar, dan tiba-tiba berlutut di tanah, "Aku memberi hormat kepada guru." "Baiklah, bangun." Kintiasu berdiri. Kingston Jiang memandang Suryana dan Kintiasu dan berkata, "Kalian harus belajar keras. Ini adalah tetua di dunia seni bela diri kuno. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia." Kingston Jiang tidak berlebihan sama sekali. Kekuatan Felix Murong jelas merupakan yang terbaik di dunia. Di masa kejayaannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya, bahkan kakeknya mungkin tidak sanggup. "Lalu, bagaimana denganku?" Selviai juga berdiri, menatap Suryana dan Kintiasu dengan rasa iri di wajahnya yang cantik. Felix Murong memandangnya dan bertanya, "Mengapa? Apakah kamu ingin belajar seni bela diri juga?" Selviai mengangguk dan berkata, "Kalian semua belajar seni bela diri, aku tidak bisa hanya diam." Kingston Jiang berkata, "Segera beri hormat kepada guru." Selviai melirik Felix Murong, dia tampak sedikit malu, dan bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah?" Felix Murong mengangguk dan berkata, "Tambah kamu satu juga tidak banyak." Setelah mendengar ini, Selviai sangat gembira dan buru-buru berlutut untuk membungkuk. "Bangunlah." Selviai berdiri. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Tetua Murong, ini membuat sudah merepotkanmu." Felix Murong melambaikan tangannya, "Apanya yang repot? Itu terlalu banyak identitas. Memanggilku tetua ini terlalu berlebihan, aku memanggilmu adik Jiang, bagaimanapun seharusnya kamu memanggilku kakak." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Kakak Murong. Ini baru benar." Felix Murong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan memberi mengajar mereka baik-baik. Rahasia seni bela diri yang aku kuasai, bukan saja yang terbaik di dunia, setidaknya di dunia seni bela diri kuno hari ini merupakan yang terbaik. Itu yang terbaik. Ini sudah malam, aku akan pergi." Kingston Jiang berkata, berpamitan dengan mereka dan pergi. Berjalan keluar dari rumah Suryana dan Klutang bertanya, "Suamiku, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Dia adalah pemimpin sekte Gu." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Yah, aku percaya. Tapi," kata Klutang dengan ragu-ragu di wajahnya, "sekte Gu selalu memukul orang, dan memiliki reputasi buruk dalam seni bela diri kuno." Kingston Jiang berkata, "Melakukan sesuatu, harus melihat orangnya, tidak dapat menilai dari rumor yang beredar." Setelah mendengar ini, Klutang tidak mengatakan apa-apa. "Klu, aku ingin mengunjungi pemakaman keluarga Jiang." Kingston Jiang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Setelah dia mengetahui bahwa keluarganya tidak mati, dia sangat bahagia. Tapi dia tidak mengerti kakeknya, tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia ingin menggali kuburan untuk melihat apakah ada tulang dari keluarga-keluarga Jiang, dan memeriksa apakah yang dikatakan kakek itu benar atau tidak. Bersambung.